Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tutorial tentang cara membuat peta indeks potensi lahan dengan menggunakan ArcGIS. Nah, untuk membuat peta indeks potensi lahan, teman-teman memerlukan peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, peta air tanah, peta geologi, dan peta bencana tsunami. Nah, semua itu dalam bentuk SHP. Untuk membuat peta indeks potensi lahan, pada kali ini saya akan menggunakan metode harkat, di mana akan memberikan nilai pada setiap data tersebut. Langsung saja, pertama kita memberikan harkat pada SHP jenis tanah. Pertama klik kanan pada layer jenis tanah, kemudian open attribute table, kemudian add field, beri nama core kita singkat aja tanah S tanah, menggunakan type-nya menggunakan double, kemudian oke. Nah, sudah jadi, kita masukkan angkanya. Now kita start editing. Nah, skor ini diisi berdasarkan SK Kementerian Pertanian tahun 1980 yang ini nih. Nah, jadi skor tadi diisi dengan SK ini, materi ini nih. Kita kembali ke ArcGIS. Nah, untuk alluvial nilainya 10, ya. Alluvial nilainya 10, clay humus 1, sorry, alluvial 4, clay humus 1, topsoil merah 3, mediteran setelah selesai kita stop edit, kemudian yes, otomatis akan tersimpan sendiri. Nah, setelah peta jenis tanah selesai, kita lanjut ke kemiringan lereng. Seperti biasa, kita add field, beri nama skor lereng, type pakai double, oke. Kemudian editor, start editing, skor lereng datar itu 4, landai 3, miring 2. Langsung saja stop editing, kemudian yes, otomatis akan tersimpan sendiri. Lanjut ke air tanah. Air tanah kita add fill lagi, skor air tanah double, yes. Air tanah
tinggi itu dapat skor 4. Editor dulu. 4, 3, 2, kali itu 2. Dan stop. Nah, untuk SAP air tanah ini, karena air tanah merupakan, nah jika kalian tidak mempunyai SAP air tanah, kalian bisa menggantinya dengan SAP air permukaan. Disesuaikan sama materi yang ada di Word itu. Selanjutnya, geologi. Sama kita add fill, core, geologi. Oke. Nah, pada SAP geologi ini yang kita nilai itu yaitu jenis batuannya. Kita start editing. Alveal. Alveal atau alveum itu 10. Sedimen plastik berbutir halus 2. Masa 5. 5. Maaf. Ke. Dan selanjutnya sampai potensi bencana. Nah, untuk SAP potensi bencana ini opsional ya. Maksud opsional gini, tergantung wilayah yang kalian pilih. Karena saya memilih wilayah Kecamatan Cijulang, di mana Kecamatan Cijulang terletak di Kabupaten Pangandaran. Nah, Kabupaten Pangandaran sangat berpotensi tsunami. Maka saya menggunakan SAP rawan bencana tsunami. Nah, sedangkan jika kalian memilih wilayah Semarang ataupun wilayah Pantura lainnya, maka kalian memilih SAP rawan bencana banjirop. Nah, sedangkan untuk wilayah yang berbukit-bukit, maka memilih wilayah rawan longsor. Jadi disesuaikan saja sama wilayah yang kalian pilih. Open attribute table. Kita add field, core, bencana. Karena ini karena ini datanya banyak, kita menggunakan select by attribute supaya memudahkan. Nah, pertama, kita harus memperhatikan ini dulu, kerawanan. Sini pilih kerawanan, klik-klik 2 kali, sama dengan get unique value 1 kali, kemudian pilih ini dulu, klik-klik 2 kali, dan apply. Nah, yang terselect itu bisa kalian lihat di sini nih. Nah, kemudian supaya cepat, kita menggunakan filter kalkulator. Caranya klik kanan, kemudian fill kalkulator,
Untuk memasukkan nilainya, kalian harus menggunakan tanda petik 2 supaya terbaca. Untuk koma, tetap koma. Nah, inti penggunaan koma itu disesuaikan sama versi ArcGIS kalian ya. Jika menggunakan koma tidak terbaca, kalian ganti titik. Saya menggunakan ArcGIS titik 5 dan yang terbaca di ArcGIS saya yaitu koma. Karena setiap versi itu beda-beda. Oke, selesai. Kita lanjut yang lain. Netralkan dulu. Terus select by attribute. Clear. Ulangi langkah yang sama. Perawanan, menengan, get value, sedang, play. Nah, untuk sedang itu nilainya 0,7. Klik kanan, file kalkulator, kemudian tanda seru, tanda seru, petik 2, terus masukkan nilainya. Oke. Kemudian netralkan, ulangi lagi, select by attribute, clear dulu, pilih lagi kerawanan, get value, sedang, terus tinggi, play. Kemudian klik kanan, file kalkulator, masukkan nilainya. Nah, kemudian setelah selesai, langsung saja kita cek lagi apakah semuanya sudah terisi. Oke, setelah semuanya terisi, selanjutnya kita overlay. Overlay pada ArcGIS ini terdapat di Geoprocessing. Klik satu kali, terus pilih yang intersect. Klik 2 kali. Untuk overlay yang pertama itu kita hanya menggunakan jenis tanah, kemiringan lereng, air tanah, dan geologi. Untuk bencana itu nanti. Jadi kita hanya 4 saja. Jenis tanah, kemiringan lereng, air tanah, dan geologi. Nah, kemudian simpan, terserah mau simpan di mana, yang penting datanya jangan hilang. Karena kalau data ini hilang pasti tidak akan terbaca di ArcGIS. Kita beri nama save, kemudian oke. Jika dalam proses, kita bisa lihat prosesnya itu di bawah ini. Ada tulisan intersect. Nah, ketika sudah selesai pasti akan muncul. Selanjutnya kita buka datanya. Bukan atribut table. Ini ya atribut tabelnya banyak sekali. Kita sederhanakan. Soalnya klik kanan, properties,
kemudian pilih field. Nah, di unchecklist saja yang tidak perlu supaya meringkas tampilan. Hanya di checklist, jangan dihapus. Karena untuk field ini bawaan ArcGIS. Kita nonaktifkan saja. Oke, kemudian oke. Buka lagi atribut table. Setelah itu kita bikin field baru lagi. Add field. Beri nama total score. Kita double. Dan oke. Nah, kemudian kita hitung skor yang tadi kita telah tambahkan. Caranya di calculate di file kalkulator. Caranya ini sampai sini sampai ada panahnya berubah hitam. Klik kanan, kemudian fill kalkulator. Nah, setelah muncul kita jumlahkan semuanya. Seperti tadi skor jenis tanah, skor jenis tanah, kemudian kita klik tambah, terus ditambah skor lereng, klik 2 kali, ditambah skor air tanah, ditambah skor geologi atau litologi. Setelah semuanya ditambah, ini ada 4, 4 dulu, kemudian oke. Akan muncul nilainya secara otomatis. Nah, setelah selesai, kita overlay lagi dengan SAP bencana. Kita kembali lagi, intersect, web processing, overlay, bencana. Kita simpan di file yang mudah kita ingat, jangan sampai hilang filenya. Overlay 2. Jangan. Saja. Indeks potensi lahan. Save. Kemudian oke. Nah, setelah selesai, kita buka atribut table. Ada banyak sekali.
Kita tambah add field core PL, indeks potensi lahan, kemudian double. Oke. Setelah itu klik kanan, kita menggunakan field calculate lagi. Tadi berarti total score. Nah, untuk kali ini dikali. Dikali, satu kali aja. Dikali skor bencana. Kemudian, nah, akan otomatis kemudian kita tambah lagi add field. Kita beri nama indeks potensi lahan. Nah, kali ini type-nya kita menggunakan teks. Jangan panjang-panjang, like-nya cukup 10 aja. Oke, 20 saja. Sorry, kita ganti indeks di potensi lahan. Tahu ini aja deh, keterangan PPL menggunakan teks. Nah, untuk menentukan indeks potensi lahan ini, kita harus memperhatikan skor indeks potensi lahan ini berdasarkan nah, skor yang tadi kita dapatkan harus disesuaikan dengan ini. Oke, kita kembali ke ArcGIS. Oke, agar lebih memudahkan, kita lihat nilai yang paling tinggi di source. Nah, berarti yang tertinggi itu nilainya 16,8. 16,8 itu termasuk kategori sedang. Oke, kita supaya cepat, kita menggunakan select by attribute. Gunakan attribute score IPL,
karena berdasarkan peraturan BIG, yaitu yang termasuk kategori sedang, yaitu antara 16 sampai 24. Ini ada 16, berarti lebih besar sama dengan, kita lihat nilainya 16, play. Nah, yang 16 ini kita masukkan kategori sedang. Klik kanan, klik kalkulator, tanda ketik, sedang. Oke, kemudian kita select by atribut kembali, kemudian teralkan lagi core IPL, berarti skor IPL lebih besar dari 8, besar sama dengan 8, and skor IPL kurang dari 16, dan play. Nah, yang terselect ini termasuk kategori rendah. Kita ganti saja rendah, dan oke. Kemudian selanjutnya select by attribute kembali. Yang terakhir, karena kurang dari 8, karena sangat rendah itu kategorinya 0 sampai kurang dari 8, berarti cukup skor IPL kurang dari 8. Sangat rendah. Saya calculate sangat rendah. Dan oke. Dan kita netralkan. Nah, sebenarnya ini sudah jadi. Tinggal kita simbologi. Masuk ke simbologi PL. Ke simbologi kategoris. Jadi keterangan IPL. Value. Nah, kemudian oke. Nah, sebenarnya peta indeks potensi lahan sudah jadi. Kan tetapi masih kurang halus. Agar halus, kita di solve. Kemudian pergi ke geoprocessing, kemudian di solve. Nah, masukkan data tadi IPL, kemudian kita pilih keterangan IPL, kita save,
indeks potensi lahan. Kemudian save. Kita checklist ini keterangan IPL. Kemudian oke. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sudah jadi. Tinggal kita simbologi. Kategoris, keterangan IPL, value. Nah, sudah. Peta indeks potensi lahan sudah jadi. Tinggal di layout saja. Saya percaya kalian layout sudah bisa. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.